Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Tentunya untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Saudara, saat ini banyak sekali anak muda yang kemudian lebih memilih untuk menyatu dengan alam gitu ya. Mereka, banyak di antara mereka yang kemudian memilih berpetualang, tapi banyak pula di antara mereka yang tetap memilih menjaga kelestarian alam dan juga budaya-budaya agar tidak bergeser tentunya ya. Seperti ada sekelompok anak muda yang menamakan diri mereka Pejalan Makassar yang punya rutinitas ya mencintai alam, berpetualang sambil menjaga kelestarian alam tentunya ya. Siapa saja mereka dan apa implementasi sebagai bentuk kecintaan kepada alam? Langsung saja kita kenalkan kepada saudara semuanya. Kali ini sudah ada dua orang rekan saya di studio, ada Raju dan juga Osi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada Raju Rasid dan juga Fahrosi yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Pejalan Makassar namanya ya. Siap. Oh, oke. Tapi sebelumnya mungkin, mengapa kalian berdua memilih untuk mengaktifkan diri kalian selalu terjun ke alam begitu ya? Boleh kita ulik dulu nih terlebih dahulu nih. Awalnya sih ya kita kan senang jalan-jalan. Kita lihat ternyata masih banyak hal-hal yang belum kita tahu di dunia ini. Dunia ini kan begitu besar dan rata-rata teman-teman memang senang datang ke alam, menikmati keindahannya, terus lihat sesuatu yang baru, terus saling sharing-sharing sama teman-teman apa sih yang didapatkan di setiap perjalanan kita. Kan setiap perjalanan kan ada ilmu dan ada manfaat yang kita dapatkan. Saling-sharing ilmu. Dan biasanya sih banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang kita dapatkan dari setiap perjalanan. Jadi perjalanannya istilahnya orang Makassar tidak jalan kosong aja gitu ya. Jadi kalian ingin jalan kemudian mendapatkan manfaat begitu baik untuk diri kalian, baik pula untuk orang sekitar maupun alam begitu ya. Kalau Osi sendiri, mengapa kamu selalu terjun ke alam nih untuk berpetualang dan juga menjaga kelestarian alam? Kalau saya dari hobi sih Kak, dari hobi, terus saya apa namanya? Ada rasa kecintaan begitu ya kepada kondisi sekitar begitu. Kondisi sekitar. Dan saya juga suka menemukan teman-teman yang baru. Di sekitar kita akan selalu ada teman baru gitu ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman ini menamakan diri mereka adalah Pejalan Makassar ya. Ada banyak sih kelompok pecinta alam di Indonesia, khususnya di Makassar. Tapi mungkin kita belum mengekspos nih tentang Pejalan Makassar. Pejalan Makassar itu apa sih sebenarnya? Nah, perkenalkan, ini adalah foundernya, itu adalah ketuanya. Nah, jadi awalnya kita itu bentuk Pejalan Makassar bukan pecinta alam sih sebenarnya. Karena pecinta alam itu terlalu besar, terlalu berat bebannya. Yang kita mencintai alam kan artinya kita gerakan seluruh apa yang kita punya untuk mencintai alam, untuk menjaganya dan segala macam. Jadi awalnya kita bilang kita ini komunitas traveling. Komunitas jalan-jalan lah. Artinya untuk menjaga alam tetap biar kita tidak terbebani dengan kata pecinta itu yang harus betul-betul menjaga. Kan selama ini orang mengatakan dirinya pecinta alam tapi ternyata buang sampah sembarangan. Jadi cuman simbol ceritanya, cuman gaya-gayaan. Dan artinya kalian belum mampu untuk itu? Atau belum mampu sih, cuman kita tidak mau tanggung jawabnya besar. Kita usahakan sebaik mungkin, tapi kami tidak mau mengklaim. Kami tetap jalan-jalan pun kami tetap membersihkan alam, kami tetap mengumpulkan sampah, dan kami tetap sampaikan ke orang-orang, edukasi warga setempat, edukasi teman-teman yang baru naik kan. Biasanya kan ada, kalau kita mendaki kan baru ada yang masih awal-awal nanjaknya, mereka belum paham. Dan kita tidak terbatas ke gunung sih, laut, bahkan jalan-jalan di kota pun kita anggap trip sebenarnya. Artinya setiap perjalanan itu pasti punya arti. Jadi perjalanan ini artinya kalian sebenarnya ingin traveling, tapi memiliki makna dan juga selalu ada kesan begitu dari setiap perjalanan yang kalian laksanakan begitu ya. Pejalan Makassar ini sejak kapan sih sebenarnya ada di Makassar? Kalau untuk Pejalan Makassar sih kita awalnya dibentuk itu tanggal 1 bulan 6 2018.
Artinya 2 tahun ya? Ya, sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2017. 2017. Oh, oke, Sudah 2 tahun. hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Oke. Terus kita deklarasikan itu di tanggal 10 Agustus. Oke. Deklarasikan karena persyaratan untuk jadi chapter itu untuk pejalan Indonesia sendiri itu harus ada kegiatan deklarasi. Biar semua chapter tahu, semua diundang. Dan yang saya rasa dari pejalan ini itu adalah ikatan antar daerahnya. Ini kan selama ini mungkin ada beberapa sekat-sekat kecil lah di antara setiap daerah di Sulawesi Selatan. Oke, kalau di beberapa media saya biasa mendapatkan dan melihat ada istilah pejalan Indonesia, pejalan Makassar. Apa perbedaan antara pejalan Indonesia dengan pejalan Makassar? Jadi pejalan Indonesia itu yang mewadahi kita. Jadi awalnya kan terbentuk di Parepare, terus kemudian di sekitarnya juga punya inisiatif sendiri. Pejalan Wajo muncul baru dan sampai ke Makassar di tahun 2017. Oke, berarti ini adalah sebuah kelompok atau komunitas yang memiliki chapter di beberapa tempat begitu ya. Tapi awal mulanya di Parepare. Oke, istilahnya para pejalan Indonesia ini lebih kepada universal begitu ya, lebih kepada umum begitu ya. Tidak membatasi antara daerah atau chapter aja begitu ya. Jadi maka dikatakan mereka adalah pejalan Indonesia. Berarti untuk Parepare ini sendiri lebih awal begitu ya daripada pejalan Makassar. Kalau Parepare sendiri sebagai pencetus pejalan untuk di Sulsel ini tuh di tahun berapa? Dia di 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. 2015. Nah, jadi 2015 itu dibentuk, terus mulailah dari baru dari sekitarnya. Oke, baik. Makassar. Nah, Osi mungkin bisa jelaskan untuk pejalan ini, pejalan Indonesia ini untuk chapternya itu udah di mana saja? Ya, kalau chapternya ada beberapa ya. Salah satunya kemarin kita terbentuk Pejalan Sinjai, Pejalan Morowali, Pejalan Palu. Sudah sampai Sulawesi. Berarti tidak hanya di Sulawesi Selatan saja ya untuk pejalan ini ya, sudah ada di daerah lain dan berharap sih 1 tahun 2 tahun ke depan sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Supaya ada gathering nasional begitu ya. Kalau untuk pejalan di Sulawesi Selatan ini sendiri, apakah ada koordinasi, komunikasi atau sebuah event yang bisa menghadirkan seluruh pejalan yang ada di Sulawesi Selatan ini? Ini sementara kita bentuk kepanitiaan dari setiap tahun itu ada namanya Kampung Pejalan. Kampung Pejalan. Dan Kampung Pejalan 3 kemarin kami yang jadi tuan rumah Makassar ya. Tahun ini di Maros. Pertama itu ya. Berarti ini agenda tahunan ya, bukan para pejalan Indonesia ya. Seluruh chapter itu wajib hadir perwakilannya untuk karena kita akan membahas lebih dalam tentang kepengurusan pejalan Indonesia secara umum. Baik. Tapi kalau posisinya Rajo ini founder untuk Makassar. Jadi beda ya nanti dikatakan untuk founder dari pejalan ini ada yang awal mula yang menciptakan pejalan. Berarti yang di Parepare namanya pejalan Parepare ya. Yang menciptakan pejalan Parepare ini adalah founder utamanya. Dari setiap daerah itu ada foundernya masing-masing. Nah, untuk Makassar ada Rajo ini ya. Menarik sekali. Lalu implementasi atau bentuk kegiatan apa yang mereka lakukan sebagai wujud hobi mereka traveling, menjaga alam, nanti akan kita tanya-tanya lagi setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Jika Anda memiliki hobi traveling, jalan-jalan kemanapun begitu, asal hati senang, kemudian Anda mungkin lebih senang beramai-ramai, mungkin Anda patut untuk bergabung bersama teman-teman yang menamakan diri mereka Pejalan Makassar. Karena sekali traveling mereka rame-rame, jalan-jalan dan juga menikmati suasana alam, tentu dengan misi selalu menjaga kelestarian alam dan juga menjaga agar budaya-budaya kita tidak bergeser begitu. Nampaknya seperti itu ya. Tapi boleh dijelaskan mungkin kepada kita semuanya bentuk implementasi dari rasa hobi traveling dan juga cinta alam itu apa saja yang kalian biasa lakukan? Mungkin Pak Ketua. Terakhir kami tuh mengadakan aksi bersih. Aksi bersih itu di Lembana. Lembana itu di daerah Goa ya? Goa. Apalagi? Kalau Kalau biasanya traveling kemana aja? traveling ya
ke daerah-daerah. Daerah-daerah ya, Iya. yang sudah pernah dilalui, yang sudah pernah didatangi di mana saja contohnya? Contohnya saya pernah ke danau yang ada di Pangkep itu, Danau Cinta. Danau Cinta. Danau Cinta. Oke, yang mana itu ya? Mana ya? Oke. Coba nanti. Memang terkenal itu ya? Iya, lumayan. Lumayan. Oke, apalagi di mana lagi? Untuk daerah seputar Makassar kayaknya Loro. di mana? Kalau di sekitar Makassar kemarin itu kita adakan enifnya Pejalan Makassar di Pulau Lakang. Oh, Pulau Lakang. Iya, Oke. Pulau Lakang. Wow, nggak perlu jauh-jauh sih ya. Iya. Daerah dekat kita yang patut dikunjungi juga. Oke, Raju, mungkin Anda bisa menjelaskan gitu, implementasi apa lagi yang kemudian sebagai bentuk rasa hobi traveling dan cinta alam? Seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua, kita kemarin di Lakang itu kita adakan kan anniversary. Kita buat kegiatan aksi bersih, kita bersihkan tempat yang kita gunakan waktu itu. Kita juga punya komitmen sama kepala desa di situ, bahwa kami bikin kegiatan, insya Allah kami akan membersihkan tempat di situ. Dan ternyata apresiasi dari warga setempat itu besar. Ada bahkan beberapa yang ikut membantu kita, ada yang memang betul-betul senang dengan keberadaan kita. Artinya kemarin kan kita bilang di Makassar kan sudah tidak ada tempat yang bisa kita nikmati, cuma kota semua. Ternyata kami searching, oh masih ada beberapa, termasuk Pulau Lakang sendiri. Di sana suasananya ya masih nyaman, masih udara segar. Menurut kalian akses menuju pulau ini apakah mudah begitu untuk kita untuk bisa berkunjung ke pulau-pulau begitu, termasuk perjalanan ke sana, perahunya, biayanya bagaimana? Ini kan banyak orang yang kemudian malas berkunjung ke pulau di sekitaran Makassar ini karena mereka berpikir agak sulit ya menuju ke sana, selain perahunya mungkin terbatas, biayanya juga tinggi dan lain-lain. Itu menurut kalian yang selalu jalan ke beberapa pulau di Kota Makassar bagaimana pandangannya? Kalau kemarin itu Kak, kita ambil di Lakang lah. Kemarin kita biaya transportasinya ya bisa dibilang murah sekali lah. Murah ya, oke. Perahu untuk akses ke sana gimana? Menggunakan perahu apa biasanya? Apa itu kayak balai-balai apa? Iya, dia kayak rakit. Kayak rakit. Kalau Pulau Lakang sendiri tuh di ini Pak, dekat dari kita masuk aksesnya lewat Unhas. Dia melintasi sungai. Kalau nggak salah. Jadi pulaunya itu ya sebenarnya kita dikatakan pulau tapi dia tersambung sebenarnya sama Makassar. Cuman lewatnya dari tol. Kalau Insinyur Sultan. Baik. Yang jelasnya kita berharap akses menuju ke tempat-tempat wisata, ke pulau-pulau yang ada di seputaran Kota Makassar itu mudah begitu ya, agar eksploitasinya juga tidak terlalu berlebihan begitu, supaya tetap menjaga alam begitu. Nah, kalau boleh tahu begitu, untuk masuk dan bergabung di Pejalan Makassar itu seperti apa persyaratannya? Ya, kalau ingin join di Pejalan Makassar, Pejalan Makassar itu mempunyai persyaratan. Dia mempunyai 3 meet up, 2 trip. Yang harus dilewati untuk menjadi member. Itu sih. Jadi ada persyaratan khusus ya. Apa saja mungkin bisa ditambahkan oleh kita biasanya open setiap 2 kali setahun. Jadi yang tahun pertama, yang open recruitment pertama itu di awal tahun, yaitu di bulan 1 sama bulan 2. Yang sekarang kita secara berlangsung ya, proses pendaftaran mungkin. Ngetesnya itu tes apa aja? Yang dibilang tadi tes kesehatan, psikologi atau apa gitu. Rencananya mau dimodifikasi, kayaknya enggak. Kita bukan PNS. Yang tadi dibilang kan syaratnya cuma 5 sebenarnya. 3 kali meet up, yaitu bertemu, kita buat bertemu, dan ada satunya itu buat bazar. Jadi calon member yang ikut yang jadi panitia bazar. Dan yang selain itu adalah 2 kali trip. Jadi harus ikut 2 kali trip ya, yang tapi disediakan sama panitia, bukan trip sendiri. Baik. Lalu dari sisi seorang petualangan atau orang-orang yang memiliki hobi untuk travel dan lain-lain begitu, bagaimana kemudian memandang dan mengamati sekitar kita begitu untuk tetap menjaga kelestarian alam dan
menjelaskan apa aja yang harus dilakukan agar para traveling ini bisa mendatangkan manfaat begitu kepada baik itu pemerintah dan lain-lain begitu ya. Setelah jeda berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan kita, tetap bersama kami di Sapa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan saudara, kita masih lanjutkan kembali perbincangan kita di Sapa Sulsel kali ini. Masih bersama dengan teman-teman dari Pejalan Makassar, orang-orang yang memiliki hobi traveling, jalan-jalan, tapi selalu menjaga kelestarian alam begitu ya. Saya juga sempat diinformasikan bahwa Pejalan Makassar itu adalah orang-orang yang juga kemudian berusaha untuk menjaga kebudayaan, budaya-budaya yang mulai bergeser untuk kemudian tetap dipulihkan dan lain-lain begitu. Itu seperti apa sih kalau yang berkaitan dengan kebudayaan begitu? Itu juga kemarin ada dalam programnya teman-teman di Pejalan Indonesia. Artinya kan karena kita lihat ternyata chapter-chapter perjalanan itu sudah hampir seluruh Sulawesi Selatan. Sudah hampir Sulawesi Selatan, dan kita mau di setiap daerah itu ada orang-orang yang memang menjaga budayanya. Artinya apa-apa yang sebagai hal-hal yang menarik di situ. Kalau Makassar begitu, apa yang harus kita jaga? Kalau Makassar sih ya kurang sudah, artinya paling ke ini permainan tradisional. Melestarikan permainan tradisional ya. Prinsip-prinsip dasar hidupnya, kayak kita kan dulunya pelaut dan lain-lain. Itu yang kita angkat, bagaimana caranya biar hal-hal yang positif bisa kita tetap serap, bisa kita tetap jalankan di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman ini tidak hanya bersenang-senang aja ya, jalan-jalan, traveling dan lain-lain, tapi tetap menjaga kebudayaan dan lain-lain begitu ya. Menurut kalian, Raju mungkin bisa menyebutkan, kan orang-orang yang hobi petualang, traveling itu rata-rata sekarang juga sudah menyasar ke luar Sulawesi Selatan begitu ya. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari di Sulawesi Selatan dan di Makassar tersendiri itu masih banyak tempat-tempat yang patut untuk dikunjungi, untuk menjadi lokasi tujuan kita untuk melaksanakan traveling kita dan lain-lain begitu. Menurut Anda mungkin berdua, Raju dulu, mungkin Anda bisa menyebutkan daerah-daerah di luar Makassar maupun dalam Makassar yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi lokasi traveling, lokasi jalan-jalan yang bisa dikembangkan begitu. Kalau Makassar sendiri, ya itu kemarin kami angkat Pulau Lakang. Jadi Lakang itu dia pulau tapi yang memisahkan itu cuma sungai. Dan biasanya kan kita anggap pulau itu yang di misalkan laut, Lelai, Pulau Ngarengkek. Kita lihat, ternyata potensinya bagus. Di sana memang asri dan terjaga. Tinggal bagaimana kita jaga kebersihannya. Karena kan di sana apakah sudah memadai juga untuk akomodasi atau penginapan dan lain-lain begitu untuk orang yang berkunjung di sana? Penginapan kemarin sebenarnya kita disediakan sama Pak desanya, tempat. Cuman kita kan karena kita komunitas traveling ya, kita lebih senang bersama dengan alam. Tinggal diriin di pinggir sungai, pinggir laut, udah bisa tidur nyenyak deh kayaknya ya. Potensi seafoodnya juga kayaknya bagus tuh di sana ya, ikan-ikannya bagus. Ikannya kami tidak sempat sih, tapi ya ada yang dari. Itu untuk di Makassar. Menurut kalian Pulau Lakang ini perlu dikembangkan dan lain-lain begitu ya. Untuk di luar Makassar? Di luar Makassar ya kita yang dekat-dekat goa, karena kan banyak tempat yang memang kontinusnya. Kita kebanyakan sekarang teman-teman ke sana. Masih Malino ya, sekitaran Malino. Kalau Pak Rosi sendiri bagaimana? Selain di Goa, selain di Makassar, di daerah lain yang sebenarnya memiliki potensi sebagai tempat atau tujuan kita berwisata, apalagi sih? Kalau saya menurutku Pangkep. Iya. Apalagi? Ya, danau anunya, danau cintanya. Perlu kayak
keren ki. Oke. Keren ki di sana. Oke, jadi banyak ya untuk kalau Pangkep sih emang banyak banget ya potensinya gitu ya. Iya. Saya udah pernah menjalani atau melakukan perjalanan menuju 8 pulau yang ada di kecamatan Liukang Kalmas yang di Pangkep ya. Oke, baik. Pesan yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang yang memiliki hobi traveling untuk kemudian menjalankan hobinya tanpa melupakan dan menjaga kelestarian alam begitu. Raju mewakili. Kalau saya sih pesannya yang paling sering sebenarnya bawa turun sampah, itu yang paling dasar. Bahwa selama ini kita sharing, kita beritakan tentang tempat-tempat yang bagus kepada teman-teman, itu malah jadinya imbasnya pedang bermata dua. Ada teman-teman yang ternyata tidak paham tentang menjaga kelestarian alam, mereka datang saja buang sampah sembarangan, petik-petik sembarangan, dan ada beberapa hal-hal yang harus kita, kode etiknya yang harus kita jaga. Jadi kita mau share tempat-tempat yang bagus, kita juga bingung juga, jangan sampai ada anak-anak yang tidak paham, ada dia yang rusaki. Hanya seharusnya ini bisa kita jadikan sebagai tempat yang jadi ciri khas dari suatu daerah. Akhirnya jadi imbasnya nantinya akan hancur karena sudah banyak tempat-tempat itu, termasuk yang di daerah-daerah sekitar Ramadan itu kan, karena awal-awalnya masih asri, ternyata dipasang tenda sampai ratusan di situ, hanya menghancurkan biota-biota di sekitar situ. Oke, baik. Jadi khusus untuk para hobi traveling dan juga atau traveler istilahnya ya, kemudian juga untuk pecinta alam, jangan memproklamirkan diri kamu sebagai pecinta alam ketika kamu masih membuang sampah dan mengotori lingkungan kita sekitar di gunung dan dimanapun kamu berada. Dan bagi petualang atau traveler, jangan sampai membawa kesan baik untuk liburan kamu tapi tidak menimbulkan kesan baik untuk tempat yang sudah kamu datangi. Oke, terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV. Sukses untuk Pejalan Makassar. Jangan lupa kunjungi Instagramnya Pejalan Makassar ya untuk informasi selengkapnya tanpa spasi ya, Pejalan Makassar. Terima kasih, saya pamit sampai sini, undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.